Halo, selamat datang kembali di channel Energi Positif. Karena masih dalam suasana Ramadan, saya ingin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang sedang menjalankannya. Kali ini saya akan berbagi dengan teman-teman mengenai apa yang terjadi, apa yang sesungguhnya terjadi di dalam hidup kita ketika kita mengalami suatu fase yang kita sebut sebagai cobaan. Silakan kamu simak video ini hingga selesai. Secara umum, apa yang kita sebut sebagai cobaan itu biasanya adalah suatu peristiwa atau kejadian yang datang di dalam kehidupan kita, yang membuat hidup kita seperti jungkir balik, kita mengalami tekanan, kita mengalami derita lahir dan batin, ya, atau penderitaan yang sepertinya berulang-ulang membuat kita membuat kita kehilangan kebahagiaan. Nah, bentuk-bentuk dari cobaan itu biasanya macam-macam ya. Ada yang berupa kondisi keuangan, ada yang berupa hubungan, dan ini yang paling sering hubungan itu bisa terjadi antara seorang istri dengan suaminya, kita dengan orang tua, dengan ipar, dengan tetangga, dengan rekan kerja, atau merupakan campuran dari berbagai macam hubungan dengan situasi keuangan. Sangat spesifik dan tergantung pada pribadi masing-masing. Bentuk cobaan, apapun bentuk peristiwa yang datang dalam kehidupan kita, itu biasanya punya karakteristik khas ya. Yang pertama, biasanya cobaan itu bersifat intens ya. Intens, mendadak gitu ya. Dan langsung mengubah hidup kita, menjungkir balikan hidup kita, misalnya kehilangan harta benda, kehilangan mata pencarian karena di PHK misalnya di masa pandemi kemarin, kemudian bisa saja ditinggalkan orang yang kita kasihi, baik dalam keadaan hidup perpisahan misalnya, ataupun karena kematian. Dan kemudian karakteristik yang kedua, cobaan itu ada yang bersifat berulang. Ya, jadi ada kejadian yang mirip ataupun terasa sama gitu ya, yang terjadi dalam hidup kita yang berulang-ulang. Misalnya terus-terusan mengalami masalah kebangkrutan, membangun satu usaha kemudian gagal, mengulanginya lagi dalam bentuk usaha lain gagal lagi. Misalnya juga hubungan dengan suami ataupun dengan keluarga yang lain yang naik turun, yang selalu berada dalam fase yang sama, misalnya berbaikan, kemudian bertengkar lagi, berbaikan, bertengkar lagi, berulang-ulang seperti itu, dan terasa intens. Sekarang kita masuk pada inti dari pembahasan ini. Hubungan antara cobaan dengan spiritualitas. Nah, secara umum saya mengatakan bahwa spiritualitas itu segala sesuatu yang berhubungan dengan hakikat diri kita sendiri. Hakikat dari hidup ini sendiri adalah spiritual. Spiritual adalah segalanya. Spiritual itu berkaitan dengan hakikat kita, diri kita yang sesungguhnya, diri kita yang sejati. Namun itu menjelma keluar melalui berbagai macam dinamika kehidupan kita. Orang bijak mengatakan bahwa apa yang terjadi di dalam hidup kita, dan terutama hal-hal yang intens yang kita sebut sebagai cobaan tadi, itu sesungguhnya merupakan refleksi dari dunia batin kita. Apa yang ada di luar itu setara dengan apa yang ada di dalam. Jadi, untuk melihat dan membantu kita melampaui cobaan hidup kita itu tadi adalah dengan melihat ke dalam diri kita sebagai sumber realitas, ya. Realitas asal yang menyebabkan terjadinya berbagai macam dinamika ataupun cobaan yang terjadi di dalam hidup kita tadi. Tapi terus terang tidak sesederhana itu. Kaitannya tidak langsung, cerminannya itu, cerminan dunia batinmu dan kemudian nampak dalam realitasmu itu kadang tidak begitu mudah dikenali ya. Cerminnya tidak bersifat langsung. Nah, menariknya, cobaan antara saya dan kamu, kita semua itu berbeda-beda. Jadi dalam hati saya bertanya, ketika saya mengalami satu masalah dengan tema yang sama dengan si B, tapi ternyata
masalah saya ini tidak dianggap sebagai masalah yang besar bagi si B. Padahal topiknya sama loh. Nah, kemudian saya merenungi bahwa ternyata sifat dari cobaan kita itu tergantung pada nilai, ya. Nilai itu apa yang kita anggap penting di dalam hidup kita, di dalam diri kita. Sesuatu yang begitu kita hargai, ya, sesuatu yang memang kita berikan perhatian atau fokus. Nah, uniknya hal tersebut nanti temanya, isunya akan muncul di dalam realitas kita melalui hubungan, melalui aspek-aspek kehidupan yang tadi saya ceritakan. Menariknya, penilaian kita, isu yang kita berikan perhatian tadi, terkadang bukanlah sesuatu yang kita sadari. Gini loh maksudnya, saya sama sekali tidak sadar tadinya bahwa saya itu berpegang teguh atau mempunyai isu tertentu itu di dalam diri saya. Kenapa saya tidak sadar? Karena hal tersebut tertimbun jauh di dalam pikiran bawah sadar saya. Cara sederhana seperti ini. Kita hidup di dunia ini bukan untuk mencari keselamatan akhirat, bukan untuk mendapatkan kebahagiaan atau kesejahteraan, bukan. Kita hidup di dunia ini untuk mencapai suatu evolusi kesadaran, ya, dimana kita mengalami apa yang disebut sebagai spiritual awakening, kebangkitan spiritual, dimana pada akhirnya kita menyadari hakikat diri kita itu apa dan siapa, dan apa yang terjadi dalam hidup kita itu merupakan refleksi dari dunia batin kita. Melalui proses-proses itu, pada akhirnya kita mengalami satu keadaan di mana, wah, ternyata dinamika, cobaan yang diizinkan untuk hadir di dalam hidup kita itu bertujuan untuk membantu saya memetakan, ya, menelusuri diri saya sendiri pada tingkat hakikat dan kemudian menemukan bahwa ini yang sejati dan ini bukan yang sejati. Ini diri saya yang sesungguhnya, yang hidup di balik karakter-karakter yang saya bawakan sepanjang hidup saya dan peran-peran sosial yang saya bawa di dalam diri saya ini. Dan setelah melalui penelusuran mendalam, saya menemukan diri sejati saya. Itulah tujuan hidup. Dan cobaan ataupun dinamika yang terjadi dalam hidup kita tadi adalah isu-isu tertentu yang selama ini kita pegang teguh, kita sadar, kita berikan nilai, ya, kita anggap sesuatu yang sangat penting. Nah, melalui isu-isu tersebut kita didorong untuk kembali ke dalam diri saya sendiri. Makanya sering saya katakan bahwa bahayanya dari dari cobaan itu adalah kita tidak mengenali maksud yang sesungguhnya dari cobaan tersebut. Kita malah berfokus pada dinamika hubungan-hubungan kita dengan orang-orang yang membuat kita merasa sedih, merasa tertekan, merasa marah itu. Kita terus berfokus pada mencari solusi di luar, tapi kita lupa untuk bercermin, untuk melihat sumber realitas itu di dalam diri kita. Langkah awal untuk melampaui cobaan kita adalah dengan melakukan mitigasi atau pemetaan, ya. Maksud saya di sini adalah dengan memperhatikan dengan penuh kesadaran, penuh kehadiran, tapi objektif gitu ya. Apa isunya atau apa masalahnya yang terjadi di dalam hidup kita ini, misalnya dalam hubungan suami istri. Kenapa misalnya suami saya misalnya membatasi saya, misalnya saya tidak boleh ini, saya tidak boleh itu, dan itu memicu pertengkaran dalam rumah tangga, maka yang perlu saya perhatikan, perlu saya catat adalah reaksi saya sendiri, respon saya sendiri ketika suami saya mulai melarang saya melakukan ini atau itu. Saya harus mencatat reaksi saya dan menelusurinya ke dalam. Misalnya, apa yang saya rasakan, emosi saya ketika dia berlaku seperti itu, apa yang saya takuti, sebenarnya apa yang saya pegang teguh. Membiasakan diri untuk mengolah emosi, memantau emosi, dan juga memperhatikan respon kita, reaksi kita terhadap berbagai macam situasi, itu akan mendorong kita untuk masuk ke dalam diri kita sendiri dan mengerti kenapa kita melakukan reaksi tersebut. Tapi bukan dalam bentuk pembelaan, ya, bukan pembelaan, tapi lebih jauh ke dalam, ya. Saya ingin teman-teman menyadari perilaku-perilaku, emosi, dan reaksi-reaksi yang tadinya tidak kita sadari tercetus begitu saja setiap kali ada momentum-momentum pertengkaran.
Baik, video kali ini saya cukupkan sampai sini saja. Intinya saya ingin mengajak teman-teman untuk berefleksi ke dalam diri, mencatat, melakukan mitigasi terhadap dinamika ataupun cobaan yang saat ini sedang teman-teman alami, dan kemudian terbiasa untuk melakukan refleksi ke dalam diri, ketimbang hanya fokus pada penyelesaian masalahnya. Nanti di video berikutnya saya akan menyampaikan bagaimana caranya saya mengatasi atau melampaui cobaan-cobaan hidup saya. Siapa tahu bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam hening.